Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pembahasan soal SP. Kita ke nomor 11. Misalkan FPB dari bilangan bulat positif AB adalah P. Oke, FPB-nya P berarti bisa kita buat A-nya itu sama dengan P kali X. X-nya itu bilangan asli. Dan B-nya sama dengan PY. Y juga bilangan asli. Nah, kemudian KPK dari A dan B adalah Q. Nah, KPK dari A dan B berarti Q itu sama dengan, nah di sini kan A dengan B-nya itu PX dan PY, sehingga KPK-nya faktor yang sama kita ambil 1P kemudian kali X kali Y. Nah, selanjutnya karena P tambah Q sama dengan 2025, berarti kan P tambah PXY sama dengan 2025, atau P dalam kurung 1 tambah XY sama dengan 2025, atau P-nya sama dengan 2025 dibagi 1 tambah XY. Nah, karena P-nya itu bilangan asli sehingga XY-nya itu atau 1 tambah XY itu faktor dari 2025. Nah, selanjutnya perhatikan karena yang ditanyakan itu nilai terkecil dari C. Nah, ini C kan bisa kita rubah. C itu A tambah B berarti PX tambah PY dibagi dengan P. Berarti tersisa X tambah Y. Nah, sehingga nilai terkecil dari C itu kita cari nilai X tambah Y yang paling kecil. Berarti kita cari faktor 2025 yang paling kecil. Kemungkinan pertama kan faktornya itu 1 tambah XY-nya itu 1 tambah XY-nya sama dengan 1, tapi kan XY-nya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi karena harus bilangan asli. Kemudian faktor yang terkecil yang kedua itu kan 2025 bisa dibagi 3, sehingga faktor terkecil kedua adalah 3. Kita dapat XY sama dengan 2. Nah, ini kan kemungkinannya 1,2 atau 2,1, sehingga nilai X tambah Y-nya itu sama 1 tambah 3. Min C itu 1 tambah 2. Minimal dari C-nya itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya adalah 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 2025 akan dipilih N bilangan berbeda sehingga tidak ada yang selisihnya 2 ataupun 5. Nilai N terbesar yang mungkin adalah, oke, perhatikan. Kita coba ambil dari bilangan yang paling kecil, misalnya di sini 1, berarti kan 2 masih bisa. Nanti 3 ini tidak bisa, 3 tidak bisa karena 1 tambah 2. 4 juga tidak bisa karena 2 tambah 2. Kemudian 5-nya bisa. Nah, selanjutnya 6 tidak bisa karena kan 1 tambah 5 dapatnya 6. Kemudian 7 juga tidak bisa karena 5 tambah 2 atau 2 tambah 5. Nah, selanjutnya kita mulai lagi dari 8. 8 kan bisa lagi. 9 juga bisa. Kemudian dengan cara yang sama nanti 10 tidak bisa, 11 tidak bisa. 12 ini bisa. Kemudian 13 dengan 14 tidak bisa. Nah, perhatikan ini kan kita partisi 7 bilangan. 7 bilangan, ini 7 bilangan. Nanti dengan cara yang sama 7 bilangannya juga akan seperti ini polanya. Sehingga untuk 7 bilangan itu maksimal 3. 7 bilangan itu maksimal 3. Nah, berarti tinggal kita bagi saja ini. 2025 kalau dibagi 7, 2025 bagi 7 ini 2, 14, 62, 8, 56, 65, 9, 63, tersisa 2. Oke, berarti maksimal dari N, max dari N itu 3 kali 289, karena tiap 7 bilangan kan ada 3, berarti 3 kali 289 ditambah dengan
Nah, karena dua bilangan tersisa dari pola ini kan jelas untuk dua bilangan awal itu bisa kita pilih, sehingga kita bisa tambahkan lagi dengan 2 di sini. Nah, 289 kita kali 3, ini 7, 2, 24, 26, 867. 867 tambah 2 berarti 869. Oke, jadi jawabannya adalah 869. Kita lanjut di soal yang nomor 13. Diketahui jajar genjang ABCD dengan BC sama dengan 2AB. Kita buat dulu jajar genjangnya. Oke, wah ini kenapa miring? Coba. Loh. Oke, kalau kita buat jajar genjang yang kecil saja. Oke, jajar genjangnya A, B, C, D. Oke, karena BC itu 2 kali AB, berarti kalau misalnya di sini titik tengahnya ini sama panjang. Kemudian dua titik berbeda E dan F terletak pada perpanjangan sisi AB dengan AB sama dengan AE. Oke, berarti di bawah ada E. Oke, di sini E, ini panjangnya juga sama. Kemudian sama dengan BF, berarti BF-nya di atas juga dan panjangnya juga sama. Jika titik P merupakan titik potong garis CE, CE-nya kita ke sini. Dan DF, DF-nya ke sini. Di sini ada titik P. Oke, perhatikan kita lihat di soal ini. Karena kan berarti panjang EB itu sama dengan panjang BC. EB sama dengan BC. Jadi kalau misalnya di sini kita misalkan X, berarti nanti di sini juga X. Nah, di sini juga jelas bahwa panjang AF itu akan sama dengan AD. Jadi ini AF itu sama dengan AD. Karena ini kan sama panjang juga sini. Berarti kalau misal di sini kita misalkan Y, berarti di sini Y, di sini juga Y. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita tentukan nilai masing-masing. Di sini kan kalau kita buatkan persamaannya, karena di sini X, di sini juga pasti X. Karena kan ini sejajar. Ini AD dengan BC kan sejajar, sehingga kalau di sini X, di sini juga X. Dengan cara yang sama, karena di sini Y, kemudian BC dengan AD tadi sejajar, sehingga di sini juga pasti Y. Nah, kemudian perhatikan karena sudut ADC ditambah dengan sudut BCD itu sama dengan 180, berarti kan 2X tambah 2Y sama dengan 180, atau X tambah Y-nya 90. Nah, X tambah Y-nya ini 90, yang ditanyakan kan sudut EPF-nya tadi di sini. Nah, EPF itu kan berarti 180 kurang X tambah Y. Sudut EPF 180 dikurangi X tambah Y. Atau 180 kurangi 90. Dapatnya adalah 90 derajat. Nah, jadi hasilnya itu atau sudut EPF itu adalah 90 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 14. Ani dan Budi bermain balok kecil dengan panjang A, lebar B, dan tinggi C. Dengan menggunakan balok-balok kecil tersebut, Ani menyusun balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan komposisi 9 kali 5 kali 3 seperti gambar A. Nah, kemudian
Budi ini menyusun balok yang B, ukurannya 12 kali 2 kali 8. Nah, perhatikan dari gambar ini kan bisa kita tentukan, berarti untuk AB itu karena satu ini panjangnya A, yang ini A, berarti kan semuanya jadi 9A. Kemudian BC-nya berarti 5B, dan AE-nya, AE atau BF atau CG itu 3C. Nah, dengan cara yang sama di sini berarti 12B, ini 2C, tingginya 8A. Nah, sekarang kita selesaikan dari yang diketahui di soal. Diketahui volume balok ABCDFGH sama dengan 2025. Oke, ini kan volumenya ABCDFGH. Volumenya kan 9A dikali 5B dikali 3C sama dengan 2025. Ingat 2025 itu 45 kali 45. Sehingga nanti 9545, kemudian berarti ABC-nya 45 bagi 3, tersisa 15. Oke, berarti A kali B kali C-nya itu 15. Selanjutnya panjang AB-nya itu kan 9A. Berarti 9A itu sama dengan panjang PQ itu 12B. Berarti A-nya itu 12/9B atau 4/3B. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, panjang BC itu berarti 5B. 2,5 lebih pendek dari panjang QR. Berarti kalau kita tambah 2,5 jadinya QR. QR itu 2C. Nah, kita masukkan, oke, kita dapatkan nilai C, berarti C-nya sama dengan 5/2B tambah 2,5/2. Atau 5/2B tambah 5/4. Oke, hilang desimalnya. Kemudian yang ketiga, panjang QU itu berarti 8A. 8A 1 lebih panjang, berarti kalau kita kurangi 1 jadinya panjang BF. BF-nya itu 3C. Nah, sekarang kita masukkan nilai A dan C-nya, jadinya 8 dalam kurung 4/3B balas kurung kurang 1 sama dengan 3 buka kurung 5/2B tambah 5/4. Oke, ini kita selesaikan di sini. Berarti kan 8 kali 4/3B itu 32/3B dikurangi 1 sama dengan 15/2B tambah 15/4. Nah, ini boleh kita kali 12 lah. Kita kali 12 berarti kan bentuknya jadi 32 kali 4, 32 kali 4 itu 32 kali 4 128B kurangi 128B kurangi 12 sama dengan 15 kali 6 berarti 90B ditambah dengan 3 kali 15 45. Nah, kita selesaikan, berarti ini 38B sama dengan 57. 57. Berarti B-nya sama dengan 57 diper dengan 38. Ini kalau kita bagi 19 berarti 3/2. Nah, kita dapatkan nilai B-nya itu 3/2. Sehingga kita akan dapatkan nilai A sama dengan 4/3B atau 4/3 dikali 3/2. Ini hasilnya adalah 12 bagi 6, 2. Nah, sedangkan C-nya karena ABC kan sama dengan 15. Berarti 2 kali 3/2 kali C sama dengan 15. Atau kita dapatkan nilai C-nya itu 15 bagi 3 berarti 5. Nah,
Berarti kita sudah dapatkan A-nya itu 2, B-nya 3/2, C-nya 5. Yang ditanyakan luas permukaan balok PQRSTUVW. Nah, berarti kan panjangnya ini kita dapatkan 12B. Panjangnya 12B, berarti 12 kali 3/2 itu 6 kali 3 18. Lebarnya itu 2C. Berarti 2 kali 5 10. Tingginya tadi 8A. 8 kali 2 16. Nah, berarti luas permukaannya 2 kali, kita kali masing-masing 180, 160, 18 kali 16, 48, 4, 10, 8, 1, 288. Atau 2 kali 288 ditambah dengan 340. 8, 26. 628. Nah, berarti kita kali 2, 6, 5, 12. 1256. Oke, ini jawabannya. Nah, semoga tidak ada yang kita salah hitung, tapi cara pengerjaannya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke nomor 15. Nah, suatu permainan melibatkan kegiatan memasukkan bola yang akan menggelinding memasuki suatu jejaring pipa sehingga akhirnya bola akan masuk ke salah satu dari kotak A, B, C seperti terlihat pada gambar. Tito melakukan permainan tersebut dengan memasukkan dua buah bola secara berturut-turut satu persatu. Diketahui bahwa pada setiap persimpangan peluang bola memasuki pipa kiri 2 kali peluang bola memasuki pipa kanan. Nah, berarti kalau misalnya kanannya X, berarti kan kirinya itu 2X. Nah, karena peluangnya itu jumlahnya 1, jadi 2X ditambah X itu sama dengan 1, atau 3X-nya 1, sehingga peluang X-nya itu sepertiga. Nah, selanjutnya, jika peluang kedua bola masuk pada dua kotak berbeda dapat dinyatakan dalam pecahan paling sederhana M per N, maka nilai M kurang N. Oke, di sini mungkin sedikit tipu, harusnya N kurang M, karena kan penyebutnya pasti lebih besar dari pembilangnya. Nah, sekarang perhatikan, kita buat dulu persimpangannya di sini. Ada persimpangan pertama, ini kita misalkan D. Di sini persimpangan E. Di sini F. Di sini G. Di sini H. Di sini I. Nah, kita perhatikan jalur yang paling sedikit itu jalur A dengan C, sehingga kita cuman mencari peluang A dengan C, sedangkan untuk peluang KB nanti kita hitung komplemennya, atau 1 dikurangi peluang A dikurangi peluangnya C. Nah, perhatikan untuk jalur yang A, jalur A ini kan yang bisa dilewati D, E, G. D itu ke kiri berarti peluangnya 2X. E ke kiri juga 2X. G ke kiri juga 2X. Berarti 8X pangkat 3. Atau 8 per 3 pangkat 3. Nah, untuk jalur A cuman satu jalur. Nah, sehingga hanya itu. Sedangkan untuk jalur C itu bisa jalur pertama D, E, H, I. PDHI berarti D itu ke kiri 2X, E ke kanan X, H ke kanan juga X, I ke kanan juga X. Jadinya 2X pangkat 4. Atau 2, 3 pangkat 4. Nah, jalur berikutnya lagi E, H, I sudah. Oke. D, F, H, I. Oke, berarti peluangnya D ke kanan X, F ke kiri 2X, H ke kanan X, I ke kanan juga X. Oke, berarti sama 2 per 3 pangkat 4. Nah, yang selanjutnya jalurnya itu D,
F, I. Berarti ini semua ke kanan jadi X kali X kali X itu X pangkat 3 atau 1/3 pangkat 3. Nah, berarti jalur yang C ini kalau kita jumlahkan 4/3 pangkat 4 tambah 1/3 pangkat 3, kita samakan penyebutnya jadi 7/3 pangkat 4. Nah, sehingga untuk jalur yang B itu kita kurangi saja. 1 dikurangi jalur A 8/3 pangkat 3 kurang jalur B 7/3 pangkat 4. Berarti kan penyebutnya 3 pangkat 4, 81 kurang 8 kali 3 24 dikurangi 7 diper dengan 81. Oke, ini berarti hasilnya 31,50 diper dengan 81. Nah, oke, semua jalur kita sudah dapat peluangnya. Nah, sekarang peluang kedua bola masuk pada dua kotak berbeda. Dua kotak berbeda berarti kemungkinannya itu AB. Jadi AB, AC dengan BC. Nah, perhatikan karena AB itu bola pertama di A, bola kedua di B, itu kan bisa dibalik. Berarti masing-masing ini kita kali 2. Jadi ini peluangnya. Nah, kita masukkan 2 dikali AB berarti 8/3 pangkat 3 kali B-nya 50/81 3 pangkat 4 ditambah AC 8/3 pangkat 3 kali C-nya 7/3 pangkat 4 ditambah dengan B-nya 50/3 pangkat 4 dikali C-nya 7/3 pangkat 4. Nah, ini hasilnya 2. Ini 400 diper 3 pangkat 7 tambah 56 diper 3 pangkat 7 ditambah 350 diper dengan 3 pangkat 8. Nah, ini kita selesaikan. 2, 456 diper dengan 3 pangkat 7 tambah 350 diper 3 pangkat 8. Nah, ini jadinya 456 kita kali 3. 18, 15, 16, 1, 13. 1 ditambah 350. 8171. 1718 diper dengan 3 pangkat 8 itu 81 kali 81. 18864 berarti 6561 atau totalnya ini kita kali 2 6343. 3436 diper dengan 6561. Nah, sehingga N kurang M ini kita kurang saja. 6561 kurang 3436. Ini 5. Sisa 5, 2, 1, 3. Oke, berarti jawabannya adalah 3125. Nah, itu untuk jawaban soal yang nomor 15. Nah, sekian untuk video kali ini nomor 11 sampai 15. Untuk pembahasan di soal berikutnya kita akan lanjut di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.